lama. Apa perlu saya nyanyi lagi? Kenapa kau bermenung? Saya Ota, tinggal di Kubu juga. Mau tanya, kalau nggak salah 9 orang lainnya masih ada di Bangka Belitung, masih struggling kalau nggak salah kemarin. Iya. Jadi saya penasaran, apa yang Ikal punya sehingga Ikal bisa ada di sini, bisa ke mana-mana, dan 9 lainnya dengan mungkin dengan hobi yang sama masih ada di satu sana dan masih berjuang dengan segala sesuatu masalah yang ada di sana. Hanya 2 orang yang tinggal di Jawa, saya dan Syahida. Saya tinggal di Tangerang, dan intinya untuk menjadi aktor tidak kesampaian. Kemudian ya, hidup tidak pernah adil ya. Saya hanyalah orang kedua di kelas itu. Orang pertama adalah Lintang. Orang yang paling cerdas itu Lintang. Suatu ketika, saya ingin cerita sedikit. Suatu ketika dulu kebetulan saya mendapat kesempatan sekolah di Perancis itu, dan suatu ketika ibu saya sakit sehingga saya harus pulang. Saya pulang membawa tugas matematika ekonomi, soal pricingnya derivatif. Itu persoalan yang rumit. Itu kalau kita ingat matematika itu ada integral, itu cacingnya udah 4. Jadi terus saya pulang. Saya membawa tugas dari profesor saya. Saya iseng-iseng di kampung sana, saya bilang, Lintang coba bantu ini gitu. Dia lihat, kemudian dia bilang, mana bukunya. Kemudian rumus pricing derivatif itu demikian rumitnya sehingga dia harus dibagi menjadi blok-blok karena panjang sekali. Jadi tujuannya apabila kita menemukan kesulitan itu bisa dengan gampang dilokalisir di blok-blok itu. Misalnya ada 5 blok untuk menemukan solusinya. Lintang bilang ada bukunya, saya kasih. Saya baca dulu. Terus saya terus mengurus ibu saya. Ketika saya pulang, dia bilang ini solusinya. Saya nggak percaya dia bisa melakukan itu. Saya sendiri sudah senewan nggak bisa. Saya pulang ke Perancis, saya ditanya profesor saya, mana tugasmu? Ini saya kasih ke dia. Entah yang ngerjain bukan saya. Terus saya 3 hari nggak mendengar kabar. Kemudian 3 hari saya lewat itu, profesor saya kok biasanya dia cemberut, sekarang dia senyum-senyum gitu. Dia panggil saya, kamu hebat juga ya. Saya bilang, kenapa? Itu memang tidak komplit katanya, tapi jalannya itu sudah benar gitu. Sudah make sense gitu. Terus saya merinding seorang kuli kopra melakukan itu. Kemudian saya lihat pekerjaan itu dan saya terpaku itu melihat apa yang Lintang lakukannya. Dia memindahkan beberapa blok itu. Jadi betapa jeniusnya orang itu. Dia bisa berpikir dalam keseluruhan konteks persoalan itu. Sementara saya hanya berpikir pada setiap blok aja saya nggak bisa. Dia bilang misalnya blok ketiga dipindah ke blok kedua. Dari rumus yang demikian complicated. Itulah bedanya orang jenius dan orang pintar. Lintang adalah seorang jenius. Tapi ya yang dapat kesempatan sekolah saya. Life is not fair. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah pertama dengan deskripsi kejeniusan Lintang dalam buku Laskar Pelangi itu, apakah ada pihak lain yang kemudian terbuka mata dan lihat betapa berharganya orang ini dan mestinya dia tidak sebagai kuli kopra. Mungkin saya di sini adalah ada orang yang terbuka, ada pihak yang terbuka matanya dan membawa Lintang ke tempat di mana semestinya dia berada. Yang kedua,
Seandainya dari hasil buku ini kan digunakan untuk membangun pendidikan di Belitung khususnya, bisa dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk seperti apa, dan apakah ke-9 Laskar Pelangi yang lainnya juga terlibat dalam proyek ini? Oke, saya jawab dari yang paling gampang. Ya, sebagian besar dari rencananya, sebagian besar dari royalti film dan buku Laskar Pelangi akan saya buatkan sekolah. Tapi ini adalah personal project, yayasan, bukan foundation, bukan LSM, bukan organisasi apapun, sehingga tidak akan bikin proposal untuk minta dana sana sini, bukan. Rencananya begitu. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi dengan Lintang itu terjadi pada awal tahun 80-an. Waduh, ketahuan banget udah tuanya saya ini. Dan ketika itu gak ada orang yang peduli gitu. Sekarang banyak orang mendekati saya untuk menyekolahkan Lintang, untuk membantu Lintang, tapi it's too late. Dia sudah hidup dalam satu lingkungan, dalam sistem nilainya sendiri. Tidak dengan gampang kita serta-merta mencabut seseorang. Dia sudah mapan dengan kehidupan yang sekarang, dan dia semakin baik secara ekonomi. Gitu. Lintang itu apa sebenarnya? Siapa Lintang itu? Lintang itu adalah pelajaran buat kita. Lintang itu adalah satu titik gimana kita bisa berintrospeksi. Betapa beruntungnya. Saya ditanya sama Riri Riza, sama Mira Usmana, Andre, kamu pengen bikin film kayak apa? Saya bilang, sederhana saja. Begitu orang pulang menonton film Laskar Pelangi dan melihat dirinya di depan kaca di rumahnya, dia melihat dirinya lebih cantik dari biasanya. Banget tuh. Artinya, betapa beruntungnya kita ini, betapa kita harus bersyukur yang kita punya. Itu saja. Dan ternyata saya kira Riri Riza berhasil menerjemahkan maksud saya itu. Begitu pulang nonton film Laskar Pelangi, harusnya kita terinspirasi. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita kembali sedikit aja ke Maria Makampung ya. Nah, di situ kan Anda mengenalkan karakter-karakter baru. Nah, mana di antara karakter itu yang menarik bagi Anda sendiri ataupun mungkin untuk diceritakan ke audiens? Ya, buku saya selalu memiliki ciri begitu banyak karakter. Sampai kadang-kadang saya lupa gitu ya. Makanya saya seorang jenis penulis yang memerlukan editor. Ya, karena begitu banyak orang dan memfilmkan buku saya menjadi runyam karena karakternya banyak dan menjadi fokus pada satu dua karakter itu gak mudah. Nah, di dalam Maria Makampung tentu saja Mariamah sendiri merupakan karakter yang unik. Jadi saya gambarkan sedikit. Maria Makampung sebetulnya bercerita tentang Lintang, juga tentang bagaimana budaya patriarki itu masih sangat kental pada masyarakat Melayu pedalaman. Gitu. Dan Maria Makampung itu menemukan caranya sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya itu di depan para lelaki Melayu yang cenderung meremehkannya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti Karpov gitu. Nah, gitu. Oke. Ya, penasaran. Biar penasaran. Jadi saya kira juga ada kesan penting juga ya. Oke. Mungkin bisa maju ke depan ya, silakan.